Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya Islam ke Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut kemudian melahirkan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. 4 teori yang paling terkenal adalah teori Gujarat, teori Mekah atau teori Arab, teori Persia, dan teori Cina, yang masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Salah satu tokoh Indonesia yang berpendapat soal proses masuknya Islam ke Indonesia adalah Buya Hamka. Landasan teori Buya Hamka yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab, adalah hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, disebutkan bahwa Syekh Ismail datang dari Mekah ke Pasai dan mengislamkan rajanya yaitu Raja Merasilu, yang kemudian bergelar Malik al-Solih. Kali ini akan dibahas mengenai kelebihan dan kelemahan teori Mekah masuknya Islam ke Indonesia. Mengenai teori Mekah atau teori Arab dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold bersama Crawford, Nieman, dan De Hollander. Dalam pandangan Arnold, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam pada 674 di Baros, Banten. Teori ini juga disetujui oleh beberapa ahli Indonesia, seperti Buya Hamka dan Muhammad Yunus Ismail, yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Arab. Seperti halnya teori-teori lain, meski masih dalam perdebatan para ahli sejarah, teori Mekah juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori Mekah yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia, yang memakai mazhab Syafi'i. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar Raja-Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Shah atau Han seperti yang terjadi di Persia dan India. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis setelah 1350, disebutkan bahwa Syekh Ismail datang dari Mekah melalui Malabar menuju Pasai dan mengislamkan rajanya, Merasilu, yang kemudian bergelar Malik al-Solih. Hal ini sekaligus membantah teori Gujarat, yang menyatakan bahwa pengaruh Islam di Indonesia datang dari Gujarat, India. Teori Mekah menyebut jika Islam masuk ke Indonesia dari Mekah, sebagai pusat agama Islam, sementara Gujarat hanya sebagai tempat singgah. Di samping itu, pada abad ke-13, telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Nahib al-Atas juga pembela teori Arab, yang berargumen bahwa sebelum abad ke-17, seluruh literatur keagamaan Islam yang relevan tidak mencatat satu pengarang Muslim India. Di samping kelebihannya, teori Mekah juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia.